Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ini saya OTW ke kantor ya. Karena hari Senin jadi agak meruput begitu, ini pakai pakaian resmi. Tapi ini apa ini? Ini zaman Orde Baru ini logonya. Begini, saya kemarin ketemu sama teman ya. Teman kebetulan beliau apa? Pak Naib, ya Pak Naib yang suka menikahkan itu loh, menikahkan pengantin itu, akad nikah pengantin gitu. Terus dia ya dalam tanda petik itu curhat, atau mungkin mengeluhkan atau mungkin juga prihatin atau bagaimana ya. Jadi mulai saat ini dan mungkin seterusnya entah sampai kapan begitu, ada instruksi dari Kemenak bahwasanya untuk acara apa, untuk prosesi acara resepsi itu tadi, persepsi akad nikah itu tadi, akad nikah ya, ketika dia menikahkan pengantin tadi itu, pokoknya ketika apa, menyampaikan semacam arahan, bimbingan, tausiah atau mungkin khutbah nikah dan sebagainya lah begitu ya. Itu kan sering diselang selingi ketika prosesi akad nikah apa setelahnya gitu kan, ada doa, ada khutbah juga dan sebagainya, itu khutbah nikah atau mungkin juga ceramah begitu ya. Baik, terutama ketika dia si naib tadi itu menjadi memang dia yang menikahkan atau mungkin dia bertugas ceramah khutbah begitu di acara nikah, harus diselingi disampaikan penekanan agar pasangan tersebut ya, terutama laki-laki barangkali, menjauhi judi online gitu. Pokoknya setiap itu harus seperti itu. Jadi sekarang ketambahan, supaya kemarin ada tambahan persyaratan, harus memastikan bahwa cantik itu punya sertifikat LCMIL begitu ya. Kemudian Seattle apa indikatornya dari tempat saya, dari BPK, ketambahan harus ada penekanan, harus ada apa, tausiah dengan tema mengajak agar pasangan jangan jangan apa terjebak atau terlibat praktik judi online. Tapi juga dia kelihatannya begini ya, kita itu kalau sekedar ngomong itu ya sekedar ceramah, apa, khitobah begitu, pidato ceramah itu efeknya berapa persen tuh ya. Jangan-jangan kalau masuk keluar, masuk telinga kiri keluar telinga kanan atau sebagainya, katanya efeknya tuh tidak signifikan, karena dia melihat, dan saya juga memantau begitu ya, yang dilakukan itu oleh para aparat kita cenderung sporadis saja gitu, reaksioner gitu aja. Misalnya apa, HP-HP itu di sweeping, ada nggak aplikasi judi online-nya, seperti itu kan cuma reaksioner aja, dan itu hanya ke hilirnya saja, tidak dari hulunya begitu. Hilirnya apa maksudnya, ini yang sampaikan oleh teman saya itu ya, harusnya yang lebih penting nomor merah adalah bagaimana situsnya ditutup begitu kan, rekening bandarnya diblokir kan, itu saja. Masa mencari rekening bandar tidak damang, ora cekos, ora iso. Udah jelas ada rekening-rekening itu, kalau di apa, situs-situs akan dijelaskan kalau mau dibahas rekening ini begitu ya, tinggal di blokir aja, ditelusur, di tracing siapa saja nih, apa yang memiliki siapa, kan nanti ketahuan begitu ya. Kalau cuma hanya ceramah, kalau hanya men-sweeping HP, ini kan cuma di kulitnya saja, tidak sampai ke
dalamnya, ya tidak signifikan, tidak akan memberantas, itu hanya apa ya, hanya kamuflase saja, hanya lipstick saja, pencitraan bahwa pemerintah seakan-akan bekerja begitu untuk memberantas, tapi itu tidak ada manfaatnya apa-apa begitu ya, seperti itu. Terus misalnya tempat saya di apa di lini di sektor saya di apa penyuluh api ya, itu kan dalam rangka pencegahan stunting itu ya ada aplikasi namanya LCPIL, aplikasi namanya LCPIL itu untuk memastikan bahwa si pengantin ini betul-betul siap untuk menikah, siap untuk hamil ya. Jika dia tidak siap, misalnya katakanlah yang laki-laki merokok, misalnya yang perempuan apa ceweknya itu, yang perempuan itu HB-nya kurang, anemi dan sebagainya begitu, real simil akan ketahuan begitu kan, dan bisa dikatakan berhasil jika apa dari apa partisipasi catin yang masuk ke aplikasi tersebut banyak, katakanlah di atas 80% ya, di atas 90% apalagi ya, itu bisa dipastikan, nah, bisa dikatakan berhasil lah. Tapi yang menjadi masalah adalah bahwasanya kalau dilihat datanya banyak sekali catat-catat yang masih berisiko ya. Kita lagi-lagi kembali ke akar permasalahannya begitu, kesadaran masyarakat itu belum belum maksimal untuk untuk bersama-sama gerakan agar berpola hidup sehat. Hampir semuanya itu ya rata-rata catin sekarang itu yang katakan tuh hampir rata-rata itu beresiko ya. Ya beresiko tadi bukan kemudian dia itu nggak boleh menikah, nah itu hanya untuk persyaratan untuk mendeteksi, memitigasi bahwa dia itu bermasalah, beresiko begitu kan, tapi bukan berarti nah, sertifikatnya beresiko gitu nggak boleh nikah, enggak ya. Tapi jadi pendampingannya kan jadinya harus ekstra oleh para kader begitu, oleh para tim pendamping keluarga atau kader-kader di tingkat bawah yang bersangkutan. Jadi lebih ekstra begitu, harus memastikan dia terus memeriksakan kehamilannya dan sebagainya. Dan dikatakan berisiko itu apa? Kenapa tadi saya katakan rata-rata berisiko? Karena di atas mungkin di atas 50%, malah hampir mungkin 75% calon pengantin kita ya usia-usia muda itu apa? Merokok gitu kan, merokok ya. Kita mau ya kayak tadi kasus tadi itu, kasus apa tadi, agar menjadi judol, sama saja kita apa ngajak orang untuk menjauhi rokok, jangan merokok ketika mau promil, agar promilnya sehat, agar anaknya tidak stunting. Nah, tapi sementara rokok malah dari atasnya malah juga dilegalkan, tidak ada tidak ada regulasi yang meminimalisasi apa itu peredaran rokok begitu ya, seperti itu jadinya iya kan? Karena di sini memang rokok itu apa ya, cukainya banyak sekali untuk penghasilan negara begitu ya. Itulah, jadi kita dilema ya, di sisi lain kita untuk mengajak masyarakat ke sana, tapi pemerintah juga malah ke sini kan itu, seperti itu loh. Jadi tidak ada ketegasan, kita mengandalkan sekali dengan cukai tertentu yang apa ya, di sisi lain malah berdampak buruk
pada kesehatan masyarakat. Di sisi lain juga bahwa pengelolaan anggaran di negara juga kurang baik, terbukti banyak kasus-kasus penyelewengan anggaran, penyelewengan keuangan negara. Dan apa ya, di sementara itu di bawah pembangunan jadi banyak mangkrak, jadi banyak terabaikan yang harusnya itu lebih bisa nanti dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat banyak. Jadi kita itu merasa prihatin, ini bingung sebenarnya ini mau bagaimana begitu ya, kok apa ya, berpikirnya yang komprehensif itu yang mengelola amanah ini, yang mendapatkan amanah itu berpikirnya yang betul-betul komprehensif dari hulu ke hilirnya di apa itu betul diperhatikan ya. Saya kepengen kita itu berhasil ya, kalau nggak pengen berhasil ya monggo gini-gini aja, padahal sudah banyak sekali korbannya ya gara-gara judi online ini. Karena biasanya judi online itu terlangsung ngeling ya, atau ngeling dengan pinjaman online yang itu sangat mencekik masyarakat, terutama kebanyakan laki-laki adalah masyarakat bawah yang rata-rata kurang teredukasi. Rata-rata aja warga kita apa pendidikannya SMP kok ya, SMP SMA rata-rata begitu, SMP lah malah kebanyakan ya, jadinya kurang teredukasi ketika mendapatkan tawaran-tawaran yang menggiurkan di media sosial untuk mengakses judi online. Ya sudah, terjerumus, ada yang nanti terus kemudian menjual segala hal yang dimiliki begitu kan ya? Tanah, sertifikat tanah, kendaraan segala macam dijual, ya udah akhirnya miskin. Yang ini korban orang miskin ya tak? Mereka memang tidak teredukasi, jadi jangan salahkan mereka. Mereka kebanyakan pendidikannya rendah. Harusnya yang apa itu hulunya itu diberantas. Jadi karena kita tahu masyarakat kita masih kurang banyak yang kurang teredukasi, harusnya ya apa dari sistemnya itu regulasinya adalah memberantas situs-situs judi online seperti ini. Oh malah jangan sampai menyalahkan masyarakat. Masyarakat memang sudah seperti itu, kurang teredukasi karena pendidikannya ya toh, tidak bisa menyalahkan masyarakat. Artinya kalau kita lebih memikirkan aspek untuk pendidikan kepada masyarakat ya sangat apa ya, apalagi kita katakan pendidikan tuh tausiah ceramah itu berapa toh, apa urgensinya, kita berapa jauh toh manfaatnya kan ya kurang kurang begitu banyak gitu. Walaupun dia tahu bahwa itu nggak bener, haram lah katakan dari aspek-aspek agama, tapi karena dia mungkin kepepet ada kesempatan dia itu judi akhirnya juga, judi online tadi itu. Walaupun juga sudah dibilangin nggak ada pelaku judi yang menang, kalah banyak kalah seperti itu. Oke, sementara mungkin itu dulu teman-teman, sekedar refleksi hari ini untuk apa ya, masalah yang sedang menggerogoti kita yaitu judi online. Saya mau absen dulu bro, karena sudah jamnya absen ini. Absen jalan lah, gimana lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, itu dulu teman-teman sebagai renungan pagi ini, semoga bermanfaat.
untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.